Di video sebelumnya kita dikejutkan dengan kemunculan seorang kakek tua dari klan Aula Jiwa. Kakek tua itu yang bernama Hunmo. Ternyata kakek Hunmo selama ini menyembunyikan auranya selama berada di alam demonik Lotus Flame. Suner yang terkejut melihat kakek Hunmo yang saat ini berada di ranah Douseng Bintang 5 Puncak. Kakek tua Hunmo langsung saja menyapa ketua dari klan Gu. Seketika ketua klan Gu yang merasa energi Doki di dalam tubuh ditekan menjadi pucat dan gemetar. Waduh, emang ya Aula Jiwa gak ada habisnya loh, selalu saja muncul orang-orang terkuat di dalamnya. Yang sebenarnya kakek Hunmo ini tidak ingin ikut campur, tetapi karena melihat juniornya itu si Hun Miseng yang babak belur gak berguna, akhir kakek Hunmo ini mau tidak mau untuk bertindak demi mendapatkan Demonic Lotus Flame. Hun Miseng yang direndahkan oleh kakek Hunmo akan meminta maaf kepada kepala Hall of Soul. Xiaoyan yang masih menggenggam Demonic Lotus Flame saat ini ekspresi wajahnya menunjukkan dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Pak Tua Hunmo yang merasakan energi dari sosok misterius lainnya untuk segera hadir. Sosok misterius itu menjawab bahwa belum saatnya bertindak. Saat Pak Tua Hunmo menyebutkan nama Small Pill Tower, Xiaoyan yang mendengarnya dan juga Abah Yaolao seketika terlihat ekspresi wajah yang menegangkan, karena nama tersebut tidak asing bagi Abah Yaolao. Tiba-tiba saja muncul portal dimensi yang memunculkan seorang bocil yang menunggangi kerbau dengan membawa suling di pundaknya, ya dia yang tidak lain adalah Small Pill Tower yang dimaksud Pak Tua Hunmo. Salah satu anggota klan Huo menyeletuk nyeleneh mengatakan, mana dari kalian yang merupakan iblis tua dari Small Pill Tower? Sapinya atau Nesa? Waduh, nih bocah anggota klan Huo emang gak ada akhlak ya. Tidak terima disamakan dengan tunggangannya, Nesa langsung menghardik anggota klan Huo itu dengan ekspresi marah tapi lucu. WKWKWK. Abah Yaolao dengan seketika menyebutnya sebagai leluhur sekaligus idola dalam hidupnya, bahkan Abah Yaolao rela mati di sini hanya untuk melihat sang idolanya. Xiaoyan yang melihat ekspresi dari gurunya itu seketika saja menjadi terheman-heman. Sosok bocil itu ternyata adalah iblis tua yang selalu bersembunyi di dalam tubuh seseorang supaya terlahir kembali dan bersembunyi dari ketua klannya. Konon katanya iblis tua itu yang berada di tubuh bocil sudah mencapai tingkat akhir dari Xuanpil tingkat 9. Lebih mengejutkan lagi, bahkan kepala Aula Jiwa pun tidak akan mampu mengendalikan dirinya untuk menyerang iblis tua itu. Gila sih edan banget dah kekuatan iblis tua yang satu ini, pantas aja gurunya Babang Oyan sangat begitu mengidolakannya. Mendengar kata-kata dari Pak Tua Hunmo, Abah Yaolao yang tidak terima menjadi sangat emosi saat idonyalnya dibicarakan yang tidak baik-baik. Emang benar-benar ya Abah yang satu ini fans fanatiknya iblis tua. Oh lupa guys, iblis tua ini kalau gak salah wujudnya itu sebuah pil ya. Bocil itu yang melihat Abah Yaolao marah-marah gak jelas segera menghentikannya dan meminta Demonic Lotus Flame dari tangan Xiaoyan. Xiaoyan yang tak segan-segan memberikan Demonic Lotus Flame kepada bocil itu alias iblis tua, atau juga bisa disebut Xuanpil tingkat 9. Ketika Xiaoyan memberikan Demonic Lotus dengan begitu cepat, Pak Tua Hunmo langsung mengeluarkan serangan teknik obat sakit kepala. Xiaoyan dan Yao Chen yang terkena teknik obat sakit kepala merasakan kesakitan yang begitu hebat dari Douseng Bintang 5 Puncak. Setelah melakukan teknik obat sakit kepala dengan cepat merebut Demonic Lotus Flame. Namun hampir saja Demonic Lotus Flame berada di tangan Pak Tua Hunmo dengan teknik Spatial Shift yang digunakan iblis tua mampu direbut kembali oleh iblis tua. Yang dimana teknik Spatial Shift itu hanya dapat digunakan oleh seorang yang berada di ranah Douseng Bintang 6. Pak Tua Hunmo yang mengetahui bahwa iblis tua telah menembus ranah Douseng Bintang 6 diolok-olok oleh bocil atau iblis tua.
Hun Miseng yang menyadari teknik dari formasi penyegelan iblis sangat terkejut dan Pak Tua Hun Mo pun ikut terbelalak melihat trik apa yang akan dilakukan iblis tua. Demonic Lotus Flame yang masih tidak mau menampakkan diri dipaksa keluar oleh iblis dengan alunan nada yang keluar dari suling saktinya bocil alias iblis tua. Dan seketika energi Demonic Lotus Flame berfluktuasi menandakan akan munculnya kembali wujud asli Demonic Lotus Flame yang berpura-pura dengan sengaja menyegel dirinya untuk mengadu domba. Dan benar saja seketika itu dari ledakan Demonic Lotus Flame muncul wujud aslinya, Demonic Lotus yang kesal kepada iblis tua yang telah merusak rencana liciknya itu. Xiaoyan dan Ayang Suner yang melihat kelicikan Demonic Lotus Flame mengira lebih licik dari Hall of Soul. Selama ribuan tahun lamanya Demonic Saint sudah mengetahui bahwa Demonic Lotus Flame itu kejam dan sadis. Demonic Lotus Flame yang suka membunuh dan tidak memperdulikan nyawa orang lain. Demonic Saint menyegelnya karena takut dan khawatir tidak ada yang mampu menghentikannya saat Demonic Saint telah mati. Dan hanya membinasakan orang-orang dari dataran tengah. Sayangnya selama ribuan tahun Demonic Lotus Flame tidak berubah dan menjadi semakin licik dan liar. Demonic Lotus Flame yang kesal mendengar ceramah no jutsu dari iblis tua itu, walaupun iblis tua telah mencapai ranah Douseng bintang 6 masih tidak dapat mengalahkan Demonic Lotus Flame. Dan ternyata sebelum Demonic Saint mati dia mempercayakan kepada iblis tua untuk menyegel Demonic Lotus Flame kembali, dan tiba-tiba saja Demonic Lotus Flame merubah dirinya menjadi monster raksasa dan menyerang seluruh anggota yang berada di sekitarnya. Dengan membabi buta Demonic melakukan serangan bertubi-tubi kepada setiap orang yang menghalanginya, Demonic Lotus Flame menghantamkan tangannya besar ke arah Xiaoyan dan anggota lainnya. Zian yang masih sok keras ingin segera membantu Xiaoyan, namun Xiaoyan yang mengingatkan bahwa kekuatan mereka saat ini belum cukup melawannya dan tidak boleh bertindak dengan gegabah. Xiaoyan yang melihat kedua anggota dari Aula Jiwa tetap terus mengawasinya agar mereka tidak mengacau lagi dan membiarkan Demonic Lotus pergi yang dapat menguntungkan bagi Hall of Soul. Sementara itu Demonic Lotus Flame yang semakin brutal melancarkan serangannya. Demonic Lotus Flame yang sengaja menghancurkan ruangan dan membuka portal dimensi untuk membawa semua orang bersamanya dicegah oleh iblis tua. Iblis tua yang mengeluarkan serangan sebuah pil berhasil mengenai Demonic Lotus Flame dan menembus badannya menjadi lubang besar. Pak Tua Hun Mo yang menyadari kekuatan dari iblis tua tidak percaya benar-benar telah mencapai tingkatan yang bisa membalikkan takdir segala hal, sebuah pil yang biasanya berlawanan dengan api, tapi pil ini dapat menembus Demonic Lotus Flame. Demonic Lotus Flame mengancam siapapun yang menghentikannya akan dimurnikan secara hidup-hidup. Demonic Lotus Flame sekali menantang sambil mengeluarkan seluruh energinya kembali. Keadaan yang menjadi semakin kacau dari kekuatan Demonic Lotus Flame menyerang seluruh orang yang berada di dekatnya, bahkan Pak Tua Hun Mo segera memberi instruksi ke seluruh Hall of Soul untuk mundur sementara waktu. Hun Miseng yang sedikit tetap ingin bertahan di sana tidak bisa berbuat apa-apa. Klan kuno Hua dan juga seluruh anggota Xiaoyan ikut serta pergi sementara waktu dengan membuka portal dimensi. Sebelum beranjak pergi tiba-tiba saja kepala Xiaoyan berfluktuasi mengeluarkan cahaya energi misterius. Ayang Suner yang melihat ayang bebeknya meringis kesakitan segera memapahnya dan meninggalkan ruang dimensi Demonic Lotus Flame.